semuanya. Pagi. Yes, wah ini rekan-rekan semua ini ya semangatnya masih membara banget. Oke, mungkin Bapak Ibu di rumah yang baru bergabung bisa yuk kita lambaikan tangan dulu yang baru bergabung. Ini ada yang baru bergabung ya. Oke, nah mungkin rekan-rekan semua ini juga yang baru ikut Star Gathering kemarin. Karena kan kebetulan kita juga lagi ada event Star Gathering. Nah mungkin siapa nih yang dari kemarin udah ikut Star Gathering 2 hari? Bisa lambaikan tangan? Wah ini ada Kak Widya juga ya. Wah ini ada Kak Naning, ada Kak Tresia ya. Oke, thank you untuk teman-teman semua. Nah ini pasti rekan-rekan semua nggak sabar ya. Sebenarnya udah langsung pingin action aja. Apa sih yang harus dilakukan ya? Ini mungkin saya panggilkan dulu ya. Salah satu rekan saya juga. Ini rekan kerja saya. Beliau ini backgroundnya adalah ex-profesional. Dan beliau ini adalah salah satu teman saya ya. Teman saya mulai dari kecil, TK, SD, SMP, sampai kuliah dan sampai sekarang. Ini sahabat sohid saya juga. Dan juga beliau sudah mencapai peringkat eksekutif Diamond Indonesia di HDI, mencapai trip winner. Selain itu juga dia menjadi salah satu trainer of billionaires dan juga pencapaiannya sudah mencapai Smart Skin Advisor. Yuk kita langsung panggilkan aja Christina Wijaya. Oke, halo pagi semuanya. Pagi, yes. Wah Tin, ini rekan-rekan semua ini kan kemarin udah pada ikutan Star Gathering ya. Pasti teman-teman semua ini udah pasti membara banget semangatnya. Nah udah pada gak sabar nih Tin gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk mencapai impian-impian? Kemarin kan mentor-mentor bilang, kita harus mencapai impian untuk kita sendiri dan juga orang-orang yang kita cintai. Nah kira-kira ini actionnya apa sih gitu ya Tin? Oke, benar banget ya rekan-rekan semuanya. Kalau saya, karena kita adalah sebagai enterprise HDI, maka untuk mencapai impian harus gimana nih rekan-rekan? Pastinya dengan memperbanyak rekan kerja aktif kita ya. Benar banget tuh. Nah, salah satunya gimana? Yaitu dengan cara untuk inviting. Nah, Billionaires ini keren banget rekan-rekan karena sudah menyediakan banyak event-event ya yang bisa kita gunakan untuk inviting nih, Wi. Gitu. Wah ini menarik ya, karena Bapak Ibu semua, karena Christine ini adalah salah satu rekan kerja saya dan juga sahabat saya ini mengenal dia ini mulai pertama kali join ya. Saya ini melihat pertumbuhan Christine ini juga luar biasa dan Christine ini selalu memanfaatkan event-event yang ada di Billionaires, Christine ini selalu memanfaatkan untuk intens mengundang. Nah kira-kira kenapa nih Tin, kok Christine ini mau untuk memanfaatkan ini ya acara-acara ini dan mau untuk mengundang rekan kerjanya. Kenapa nih Tin kira-kira? Nah oke ya, ini sebenarnya bongkar aib juga nih ya rekan-rekan. Karena dulu waktu saya awal bergabung, saya ini males banget yang namanya role play ya. Karena menurut saya itu lama dan juga mendingan langsung action. Ini siapa ini kira-kira rekan-rekan di sini yang sama seperti saya ini ya? Ayo ngaku. Bisa lambaikan tangan ngaku. Oke, dan akhirnya waktu itu saya mikir gini, ya udah daripada saya susah-susah untuk menyelesaikan dan membuat presentasi saya ini menjadi sempurna, ya udah saya mikir ini kan ada event di HDI dan yang jelasin kan juga udah leader-leader besar kan ya. Kan pasti orang-orang kebanyakan sudah teropen mind, bisa teropen mind dengan mereka gitu kan. Nah, akhirnya saya mikir ya udahlah kalau gitu saya undang aja sebanyak-banyaknya untuk datang ke kantor dan mendengarkan sesi event gitu kan. Daripada saya harus latihan role play dan juga mempresentasikan satu-satu kayak gitu. Nah, tapi tenang aja rekan-rekan, saya sekarang sudah bisa role play-nya ya, sudah bisa presentasi ini ya. Jangan dipikir nanti saya cuma undang-undang saja tapi nggak bisa presentasi ya. Karena presentasi itu kan juga salah satu kewajiban kita ya kalau di HDI ini. Kayak gitu sih, Wi. Wah ini menarik ya sharing dari Christine ya. Mungkin rekan-rekan semua yang tadi melambaikan tangan, oh ini saya baru bergabung. Nah rekan-rekan juga bisa ya mengikuti jejak Christine gitu ya. Kalau misalnya baru bergabung nggak usah bingung, nggak usah panik.
kita ada bersyukurnya di Billionaires kita sudah menyediakan fasilitas dan juga wadah untuk rekan-rekan semua ini bisa untuk mengundang. Jadi untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua di rumah yang belum bisa presentasi, yuk kita kalau di HDI kita ada istilahnya learning by doing. Jadi kita melakukan sambil kita belajar juga. Oke, jadi rekan-rekan kita juga ada event-event yang terdekat juga nantinya yang akan kita ajarkan ya, langsung peragaan kita nanti ya. Gimana sih cara kita untuk inviting dan rekan-rekan di rumah? Oke, mungkin yang rekan-rekannya belum bergabung bisa langsung di-invite ya untuk datang di acara pagi hari ini karena jangan sampai terlewat karena kita akan melakukan peragaannya ya. Oke. Nah mungkin kalau ada pepatah bilang nih Tin, kan ada pepatah bilang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi dengan acara-acara yang ada di Billionaires ini kita bisa manfaatkan. Kalau kita undang sebanyak-banyaknya, misalnya kita undang ada 20 orang dan potensi yang bisa closing sampai 3-5 orang. Bukankah itu ini ya worth it rekan-rekan? Ya, jadi kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi langsung leader-leader besarnya ya yang membawakan. Jadi pastinya tingkat closingnya lebih tinggi ya Tin ya. Oke, ini benar banget nih. Terus gimana nih Wi, persiapannya sebelum kita inviting? Kan pasti ada persiapannya ya rekan-rekan, nggak mungkin kita tiba-tiba langsung mengundang tanpa ada persiapan. Pastinya bingung nih, apa aja nih Wi persiapannya? Oke, nah kita sambil persiapan mungkin nih Tin, supaya kita lebih ini ya, lebih enak ngobrolnya kita sambil duduk yuk Tin ya. Oke, kita duduk. Oke, nah mungkin rekan-rekan bisa sambil dicatat juga rekan-rekan semua di rumah. Ya persiapan apa sih yang kita perlukan untuk inviting? Yang pasti yang pertama kita tuh harus tahu apa event yang ada terdekat. Ya, event apa yang ada di terdekat ini? Oke, oh event ini tentang kesehatan. Oh event ini untuk business opportunity dan sebagainya. Yang pertama kita harus ketahui adalah narasumber yang akan di-sharingkan ya. Oke, misalnya saya tahu, oke ini narasumbernya adalah background dokter atau backgroundnya adalah seorang pengusaha, kemudian yang mau full time di HDI. Kita harus tahu narasumbernya, karena apa? Ini penting sekali. Karena waktu kita untuk inviting, ini kita edifikasi pembicara, ini yang membuat trust-nya orang itu untuk datang itu semakin tinggi. Jadi kita juga harus tahu narasumbernya siapa. Nah mungkin rekan-rekan yang baru bergabung belum tahu pembicaranya ini siapa sih gitu ya. Nah rekan-rekan di rumah bisa langsung bertanya pada upline terdekat rekan-rekan ya. Jadi langsung ditanyakan ini siapa, backgroundnya apa, karena saya mau mengundang ya. Ya benar banget ya Wi ya, ini kalau nggak tahu narasumbernya siapa kita bingung. Kalau mau ngundang ditanyain siapa narasumbernya, bingung kita nggak bisa jawab ya. Betul banget nih Tin. Oke, dan kedua rekan-rekan yang harus kita ketahui dalam mengundang adalah materi yang dibagikan. Contoh seperti ini ya, kita kan mau mengundang acara BEM, misalnya ya di Billionaires. Kita harus tahu nih BEM itu isinya apa. Kalau BEM sendiri itu kan biasanya membahas mengenai kesehatan ya rekan-rekan. Jadi biasanya targetnya itu bisa untuk ke konsumen ya. Konsumen yang mengkonsumsi produk-produk HDI. Atau mungkin ke prospekan baru itu juga bisa rekan-rekan kita undang ke acara BEM. Karena kan penjelasannya mengenai open mind kesehatan dan juga bisnis, profil perusahaan dan juga sekilas mengenai bisnis HDI-nya. Nah, jika misalnya kita mau ngundang ke acara EIE ya, nah kita juga harus tahu isinya apa. Kalau EIE itu mengenai open mind business. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk ke orang-orang yang pembisnis gitu, itu juga bisa kita undang ke acara EIE. Nah, lalu juga ada juga acara yang namanya Baskin. Nah ini sudah tentu ya kalau misalnya acara Baskin ini kita undang aja misalnya MUA gitu kan yang punya profesi MUA atau mungkin teman-teman kita yang suka skincare atau makeup itu bisa banget kita undang ke acara Baskin rekan-rekan. Seperti itu. Terus nih Wi, ada langkah lagi yang berikutnya. Apa nih kira-kira? Ini menarik ya. Jadi kita harus tahu materinya dan narasumbernya. Ini yang sebenarnya 2 poin yang ini salah satu yang utama. Tapi selain itu kita juga harus memiliki keyakinan atau aliasnya saya bilang percaya diri. Ini adalah faktor utama juga Bapak Ibu semua. Kenapa? Kita harus percaya diri. Percaya diri ini tercermin loh. Kalau misalnya kita ini nggak percaya diri, kita ini bawaannya lunglai, ya gak pede dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita ini bisa meyakinkan orang lain untuk bergabung gitu ya. Bisa
bisa untuk datang, hadir saat acara. Susah gitu ya, karena apa? Kalau kita nggak percaya dengan diri kita sendiri, bagaimana cara orang lain itu bisa percaya dengan kita? Betul ya? Setuju ya? Nah, sama halnya kalau kita sudah percaya dengan diri kita sendiri, kita membawakannya itu dengan semangat gitu ya. Maka yang orang-orang yang kita undang itu pasti akan percaya juga dengan kita. Nah, ini juga salah satu yang penting juga nih Tin ya. Sebenarnya selain percaya diri, kita ini juga perlu apa sih rekan-rekan? Jangan menghakimi ya. Jangan dihakimi dulu di awal. Pengalaman saya ya rekan-rekan semua, ini mungkin jangan ditiru ya. Pengalaman saya dulu bergabung di High Desert, saya menghakimi semua prospekan saya. Kayaknya nggak mau ini ya, ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak perlu uang gitu ya, ini nggak perlu produknya. Semua akhirnya itu yang membuat saya pilih-pilih dan saya tidak mengundang. Nah, saya harap rekan-rekan juga bisa belajar dari pengalaman saya ya. Jangan dihakimi. Kita bisa untuk mengundang semuanya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Bisa jadi ternyata orangnya memang lagi butuh peluang bisnis. Bisa jadi orangnya memang butuh dari segi produknya. Jadi jangan dihakimi, kita undang semuanya ya rekan-rekan. Oke, ini benar banget ya, jangan sampai jadi dukun nih rekan-rekan ya. Betul, ini jangan sampai jadi dukun gitu ya, kita terawang gitu ya. Oke, ini berikutnya rekan-rekan, poin yang kelima, kita harus positive thinking. Nah ini benar banget ya, ini hati-hati dengan orang yang melankolis nih ya. Ini seperti saya juga, saya sukanya negative thinking. Apapun itu yang pertama saya lihat adalah negatifnya untuk berjaga-jaga. Nah tapi rekan-rekan, waktu itu upline saya bilang ke saya gini, kamu ini jangan negative thinking terus, kamu coba positive thinking lah. Kalau kamu positif, nanti tindakanmu itu juga akan positif dan akhirnya kamu bisa meng-closing orang. Akhirnya saya mikir, coba aja ya, saya coba-coba gitu kan. Karena dulu kalau saya mengundang, apalagi kalau backgroundnya itu sudah wow banget gitu kan. Saya itu langsung underestimate pada diri saya sendiri ya, kayak ngerasa nggak mungkin lah orang ini mau datang gitu kan. Ternyata saat saya mempunyai pemikiran positive thinking tadi, itu ternyata hasilnya luar biasa loh rekan-rekan. Jadi awalnya yang pertamanya nggak mau join, nggak mau datang gitu kan ke acara. Akhirnya saya karena punya pikiran positif, tindakan saya juga positif ya. Sehingga waktu itu saya coba nih, iseng-iseng cobalah undang ya dengan pemikiran yang pastinya ya pasti bisa lah datang ya. Akhirnya saya coba dan ternyata benar loh rekan-rekan, karena tindakan saya dan kemauan saya itu mengharapkan orang ini untuk datang. Jadi benar orang ini tiba-tiba datang itu waktu hari H. Nah itu pentingnya banget ya kalau kita itu memiliki sikap yang dan pikiran yang positive thinking rekan-rekan. Kayak gitu. Menarik ya ini Tin. Jadi kita tetap harus positif dalam segala hal. Karena positif ini kalau kita memikir hal yang positif Tin, pasti hal-hal positif juga akan terjadi dalam hidup kita ya. Benar banget nih. Terus yang berikutnya rekan-rekan, ini yaitu antusias ya. Ini kita tahu sendiri lah, antusias itu menular. Coba nih kalau tadi ya waktu kita nyanyi-nyanyi, kita nggak dibuka dengan nyanyi-nyanyi gitu kan, semangat gitu kan. Pastinya kita untuk memulai hari ini juga kurang semangat gitu kan. Kenapa pentingnya tadi itu untuk awal pertama pembukaan kita nyanyi bareng. Karena itu membuat semangat kita dan antusias kita itu membara. Karena apa rekan-rekan? Antusias itu menular. Nah jadi kemanapun kita mengundang, prospek, kita harus memiliki sikap yang antusias tadi. Kayak gitu. Wah ini menarik ya. Jadi jangan lupa untuk dicatat ya, karena kita langsung ini persiapan sebelum inviting. Oke, Bapak Ibu di rumah semua ya, pasti pada nggak sabar. Gimana sih cara untuk inviting? Ini khusus untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita akan peragakan. Ini saya apresiasi banget ada 110 partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk rekan-rekan semua di rumah. Wah ini luar biasa banget ya. Nah ini khusus untuk rekan-rekan semua yang hadir pada pagi hari ini, kita akan langsung peragaan gimana sih cara kita untuk inviting, bagaimana cara untuk mengundang. Ini kebetulan kita di Billionaires ada event-event yang terdekat, bisa kita langsung aplikasikan ya. Nanti kalau misalnya kita mau undang prospekan, undang rekan kerja, kita bisa gunakan. Oke, nah mungkin kalau misalnya ada rekan kerja yang belum bergabung, yuk bisa langsung diundang yuk untuk bisa bergabung di acara pagi hari ini, jangan sampai terlewat ya. Karena kita sebentar lagi akan memperagakan gimana sih caranya inviting.
Oke, nah ini kita langsung ke event yang pertama. Ini kita ada event yang paling terdekat yaitu Rise in Disruption Era. Oke, ini ceritanya ini adalah Christine sebagai sahabat karib saya yang saya udah lama banget gak ketemu 2 tahun pandemi. Oke, kita langsung praktekkan aja ya. Ini ceritanya kita bertemu langsung ya berarti ya? Ya, kita ini langsung, ini yang contoh pertama kita langsung ketemu dengan orangnya langsung ya. Nanti untuk yang contoh kedua kita mengundang secara online atau secara telepon atau voice note nanti mungkin bisa digunakan. Tapi ini yang pertama adalah contoh untuk kita ketemu orangnya langsung. Oke? Nah, oke kita langsung mulai aja nih Tin. Dah masih nggak sabar ya teman-teman untuk action nih. Oke. Selamat pagi Ibu Christina. Pagi. Wah, udah lama banget ya nggak ketemu nih sis. Kayaknya 2 tahun ya kemarin kita nggak ketemu ya kena semenjak pandemi kemarin ya. Ya bener banget sih, 2 tahun ya udah lama banget. Wah ini aku lihat kamu makin cantik loh sis. Bisa Udah aja. lama, habis potong rambut ya. Ya. Nah ini Tin, kan aku ini lihat ya dari story IG kamu. Aku lihat kamu enak ya kerjaannya sekarang ya. Wah ini jalan-jalan, kemudian juga ada timnya juga di sana. Menarik ya Tin. Gimana kerjaanmu sekarang Tin? Sebenarnya ya, kalau boleh jujur, itu di Instagram hanya flexing-flexing aja ya. Mana mungkin kan kita menunjukkan hal yang negatif-negatif yang kita nggak sukain. Ya ini kamu pikir aja ya, saya ini kerjanya profesional gitu kan. Saya kerja di bank profesional. Nah, ya pastinya nggak enak lah, banyak nggak enaknya daripada enaknya gitu kan. Tapi mana mungkin saya tunjukin di Instagram gitu. Nah mungkin ini flexing yang seperti apa maksudnya Tin? Ya saya jalan-jalan, makan-makan cantik gitu kan. Dan juga saya menunjukkan kalau saya setiap hari itu enak hidupnya, kayak gitu. Padahal sebenarnya gimana nih Tin? Sebenarnya nggak sesuai seperti itu Nggak gitu kan sesuai. hidup itu ya. Nah ini mungkin ini ya, ini saya seperti saya yang dulu nih Tin. Saya juga sama seperti itu sih, kayak menunjukkan apa yang terbaik dari diri saya. Nggak mungkin saya nangis-nangis bombay gitu ya, saya posting di Instagram gitu kan. Nah ini Tin, by the way, kan kamu udah sharing seperti ini Tin. Nah kira-kira kalau kamu kondisi di perusahaan kamu gimana sekarang Tin? Nah ini kalau di perusahaan saya sebenarnya kemarin karena dampak COVID juga itu memang banyak sih kayak pengurangan pegawai dan juga income kita itu bakal dipotong sih sebenarnya gitu. Jadi ya saya mikir-mikir juga sebenarnya kalau tetap ngelanjutin di kerjaan ini. Tapi aku lihat di Instagrammu kamu juga enak ya kerjaanmu sekarang ya. Ya kemurahan Tuhan Tin, benar banget sih. Kebetulan juga ini sih Tin, apa namanya? Kebetulan kan banyak teman-teman saya juga, teman-teman Dwi, itu yang lain tuh Tin, teman-teman kita yang lama, itu banyak yang sharing loh Tin. Banyak dari mereka tuh yang sekarang tuh kena PHK. Juga banyak dari mereka itu yang sekarang tuh pemotongan gaji. Ya sebenarnya Dwi lihat sendiri itu ya ini ya ada rasa empati juga sih dengan mereka. Kebetulan kalau Dwi sendiri ini Tin, kan memang kemurahan Tuhan Dwi juga lagi ada ngejalanin suatu bisnis. Jadi lagi ini ya kerjasama sama teman-teman semuanya untuk ngerunning suatu bisnis nih Tin. Bisnis apa ya kira-kira ya? Nah ini kebetulan Tin, ini kan Dwi ini kan lagi ngembangin suatu bisnis dan lagi cari rekan partner kerja. Nah, ini partner kerja ini sebenarnya Dwi ini lagi menjalankan bisnis kesehatan Tin, yang memang di mana kesehatan ini kan memang lagi high demand banget ya. Semenjak Covid dan juga setelah Covid, orang-orang edukasi tentang kesehatan juga lebih open dan aku ini lagi ngembangin bisnis kesehatan Tin, seperti itu. Dan kebetulan memang Dwi sendiri ini lagi cari partner kerja. Nah, kira-kira Tin, kalau dari kamu ada nggak yang teman kamu yang bisa aku share untuk peluang bisnis ini, Tin? Kalau dari teman, kenapa kamu nggak jelasin ke aku ya? Jelasin dulu, saya baru bisa ngereferensikan gitu kan. Iya, benar banget, Tin. Jadi ini Tin, jadi kita ini sebenarnya saya dan teman-teman kan lagi ngembangin suatu bisnis dan kebetulan Tin, kita tuh ada event. Nah, event itu besok. Itu tanggal ini ya 21 Februari dan jam 18.30 di Ngagel Madya kita tuh ada event namanya Rise in Disruption Era.
Nah, di Rise Disruption Era ini, Tin, ini kita bisa membahas mengenai apa yang terjadi disrupsi era di saat ini dan bagaimana cara kita ini bisa untuk rise di saat yang katanya, oh ini krisis nih dan sebagainya. Dan kebetulan nih, Tin, nah ini kan aku juga lagi bawa nih ya, tiketnya ya, ini Tin. Ini kamu bisa lihat juga nih, Tin. Nah ini judulnya Rise in Disruption Era. Langsung dibawakan oleh Ibu Ong Xiao Tan. Ini ya, Ong Xiao Yan ya. Dan juga ada Bapak Alex, ini juga salah satu milenial muda, pengusaha muda juga. Dan dia sudah berhasil, Tin. Masih single juga dia, Tin, Bapak Alex. Juga ada Ibu Intan ya, yang sudah menang trip dan milenial. Dan dari Ibu Ong ini kita bisa belajar, Tin. Karena apa? Ibu Ong ini adalah salah satu pengusaha yang sudah berhasil juga di HDI ini. Nah jadi mungkin kamu bisa hadir, Tin. Karena apa? Karena ini limited seat. Ini hanya 50 orang, Tin, dan terbatas banget ini. Kalau misalnya memang kamu bisa untuk hadir, aku bisa untuk bookingkan tempatnya, Tin, karena ini terbatas banget. Banyak banget yang hadir di acara ini. Ini kan nilai investasinya 10.000, tapi kamu benar-benar bisa dapat ilmunya itu 10, Tin. Benar-benar banyak banget yang kamu bisa dapatkan insight-insight dari pengalaman beliau ini, Tin. Menarik sih. Ya mungkin nanti saya coba datang aja ya. Mungkin saya bisa ajak teman saya juga untuk datang ke acara ini. Boleh banget, Tin. Nanti kamu segera kabari aku ya, karena ini benar-benar limited banget kursinya, Tin. Terbatas, eksklusif. Kalau memang kamu bisa segera kabarin aku supaya aku bisa bookingkan tempatnya ya. Oke. Oke, Ya. Thank you ya, Tin. Nah ini seneng banget ya bisa ketemu Christine. See you, Tin. See you. Oke, nah jadi rekan-rekan ini ya, kertas ini yang di print out ini luar biasa banget rekan-rekan. Ini biasanya mungkin kalau rekan-rekan di sini mengundang acara itu langsung via chat ya, atau mungkin ngobrol langsung. Tetapi kita juga menemukan cara baru nih rekan-rekan ya kemarin ya. Jadi kita mengundang acara itu dengan menggunakan kertas invitation langsung ya, invitation langsung kayak gitu. Jadi kertas ini tuh juga membantu banget ya, karena kan spesial banget kalau kita ngasihin kertas ini, apalagi juga ada namanya gitu kan. Kita ngasih invitation juga ada namanya, itu sangat spesial banget bagi orang itu. Jadi mungkin cara ini bisa dicoba ya rekan-rekan yang ada di rumah ya. Kita datengin langsung dan juga kita bagi ya untuk invitationnya kayak gitu. Ini pada nggak sabar nih, Din. Kalau kita lihat di chat, wah ini pada pingin datang, harus datang ya. Rugi kalau nggak datang di acara ini. Bener ya rekan-rekan, ini adalah salah satu tools ini bisa kita gunakan. Karena apa? Ini yang bisa membuat suatu acara itu juga terlihat eksklusif. Karena kita mengundang. Nah mungkin kalau bisa kita juga kasih nama ya. Kalau bisa kita juga kasih nama di tiketnya. Supaya kesan eksklusif. Khusus kamu nih yang saya undang gitu ya. Jadi kita bisa juga kasih nama di tiketnya juga seperti itu. Ini kebetulan acaranya besok, ini orangnya juga ada ya di Zoom ini ya. Jadi pastikan datang rekan-rekan karena pastinya meriah banget dan juga undang sebanyak-banyaknya ya untuk acara EIE besok gitu. Oke, udah pada nggak sabar ya. Ini kalau kita ketemu langsung secara onsite, pasti udah nggak sabar gimana sih cara kita mengundang secara telepon atau voice note minimal ya. Karena sebenarnya kita juga tidak merekomendasikan kalau lewat chat, karena kadang orang kalau biasanya kalau habis tengkar sama suaminya atau habis ini ya berantem sama anaknya itu ya, kerasanya aduh ini membaca kalau lewat chat tuh kerasanya tanda seru semua, Tin. Ya, jadi bener kita ini benar-benar bisa menggunakan lewat telepon atau voice note supaya apa? Antusias kita, supaya semangat kita ini juga bisa berkobar ya. Kita bisa menyemangati ya, antusias kita bisa menular ke prospekan kita juga tentunya. Oke, benar banget ya rekan-rekan. Karena kalau misalnya lewat chat, itu kan kita bacanya nggak terserah kita ya, terserah moodnya kita. Habis tengkar ya udah bacanya jutek gitu kan. Jadi lebih baik lewat telepon. Kalaupun nggak bisa di telepon, itu lebih baik voice note aja ya. Jangan pernah kita lewat chat gitu. Nah ini langsung kita praktekkan aja ya. Setuju, pasti udah gak sabar ya. Lewat telepon. Cara lewat telepon. Jadi kita lewat telepon ya, seolah-olah ini jangan kita lihat karena kita lagi onsite, tapi kita telepon. Mungkin kita duduk dulu, Tin. Kalau supaya ini kita lagi teleponan ya, oke? Nah jadi ini rekan-rekan kita ceritanya ngundang ke acara Baskin ya rekan-rekan ya. Untuk datang ke acara Baskin tanggal 25 nanti. Sama rekan-rekan,
ini kan juga bisa ada flyernya, kita juga bisa print ya untuk flyer ini. Kita print, kita berikan kepada orang yang kita kenal atau mungkin kalau di telepon ya udah kita mungkin fotokan aja gitu kan lewat handphone atau WA kayak gitu. Itu oke banget rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan kita mulai aja ya langsung ya. Oke. Oke, Tin. Oke, halo Dwi. Halo, Sis Christine. Iya, gimana, Tin? Ya gimana nih kabarmu nih Wah, sekarang? ya, syukurlah sehatin. Kamu gimana sekarang kabarnya? Ya kemurahan Tuhan baik sih. Nah ini kamu sekarang kesibukannya ngapain nih kalau boleh tahu? Ya, aku sekarang sih ini sih, Tin. Lagi ngembangin ini sih, usaha juga sih di rumah. Kenapa, Tin? Oh iya iya iya. Ini aku kemarin lihat sih di Instagrammu, kamu posting-posting gitu, kamu tambah cantik ya sekarang ya, mukamu glowing loh sekarang nih. Ah, bisa aja kamu. Kamu juga loh. Aku lihat kamu juga makin glowing loh sekarang ini. Ya, nah itu kira-kira nih aku kepo loh, kamu ini pakai skincare apa sih di rumah? Kalau di rumah sih, Tin, aku memang kebetulan memang ada perawatan juga. Dan juga kalau sekarang kan yang lagi viral tuh, Tin, skincare Korea. Nah, tapi aku ambil yang versi Indonesia punya gitu kan. Kamu kalau Oh tahu iya tuh, Tin, iya iya. itu yang namanya Mister Glowing itu loh, Tin. Oh iya Mr. Glowing, ya itu memang lagi booming sih ya. Iya. Oh kamu cocok tuh pakai skincare itu? Ya sih kalau sampai sekarang sih ya kelihatan cocok, cuman masih belum ada perubahan yang signifikan sih sebenarnya, Tin. Oh, oke oke oke. Ini berarti kamu ini suka banget ya mengenai skincare, dunia kecantikan, make up seperti itu. Iya sih, aku juga seneng sih. Siapa sih, Tin, cewek yang gak suka sama kulit gitu ya? Kalau Iya bisa benar sih. makin menua makin muda, Tin. Iya sih, benar ya. Kebanyakan cewek-cewek ini sudah pasti merawat diri apalagi di usia yang menginjak dewasa ya rekan-rekan ya. Kayak gitu. Bener. Ini Tin, ada apa ya, Tin? Kalau boleh tahu ya? Gini Dwi, ini kan kebetulan nih, aku tuh baru ingat, jadi di kantor aku itu lagi ngadain event. Eventnya itu mengenai kecantikan dan dunia perskincarean. Jadi di situ nanti bisa dibahas mengenai permasalahan kulit wajah, terus juga tentang mengenai skincare, dan juga produk-produk skincare yang direkomendasikan juga, yang pastinya juga aman nih Wi. Gitu. Kamu sebelumnya pernah dengar nggak ini skincare base skin nih? Wah, kalau Biskin belum pernah denger sih, Tin. Itu produk dari mana ya, kalau boleh tahu ya? Kalau Beskin ini produknya memang dari Korea juga sama nih. Sekarang kan kalau skincare ya paling oke dari Korea ya. Maksudnya banyak orang sekarang pakai skincare itu dari Korea karena harganya juga biasanya nggak terlalu mahal dan juga kebanyakan orang itu juga cocok kayak gitu kan. Setuju Gitu. sih, karena kan sama-sama Asia ya, jadi Ya nyesuaiin benar-benar. kulit kita juga ya sesama Asia. Ya, ini kalau kamu kosong ya, ini kamu datang aja nih ke acaraku tanggal 25. Tanggal 25 besok itu ada acara yang namanya Beskin. Di situ kamu bisa nyoba nih untuk skincare-skincare-nya kita dan juga kamu bisa belajar lebih dalam mengenai skincare dan dunia perkulitan nih ya. Jadi untuk masalah kulit itu kamu bisa juga belajar di acaranya kita. Jadi anggapannya bisa mengedukasi kamu juga gitu sih. Kamu bisa nggak kira-kira tanggal 25 itu? Tanggal 25, Tin. Sepertinya sih bisa, belum ada jadwal. Itu kalau boleh tanya, Tin, itu ada konsultasinya ya, Tin ya? Kalau konsultasi kita menyediakan, jadi tenang aja kalau misalnya kamu membutuhkan konsultasi sebelum kamu mencoba skincare-nya itu bisa banget rekan-rekan, kayak gitu. Wah, ini menarik nih kelihatannya ya, Tin ya. Boleh deh nanti aku luangkin waktu ya, tanggal 25 untuk hadir di acara Biskin ini. Ini ya, karena aku bisa belajar dapat ilmu baru ya mengenai perkulitan nih ya, Tin. Ya benar banget nih. Ya udah Wi kalau gitu ini saya mau lanjut lagi nih ke pertemuan berikutnya. Nanti kalau kamu bisa kamu tinggal kontak aku langsung aja ya. Kita nih ketemuan tanggal 25 nanti. See you. Oke, see you, Tin. Nah benar banget ya rekan-rekan itu adalah cara kita untuk inviting lewat telepon. Dan tadi ada yang kelupaan ya rekan-rekan ya. Ada juga door prize itu juga boleh diomongin. Jadi ada door prize dan special limited untuk 100 partisipan. Itu juga boleh kita omongin untuk ke prospekan kita ya atau rekan kerja kita. Kayak gitu. Itu akan membantu banget karena kan terkesannya itu adalah spesial gitu untuk mereka. Gitu sih.
Nah ini mungkin kita akan bahas ya, kalau tadi peragaannya. Nah nanti kita kupas satu-satu. Sebenarnya kerangkanya dalam kita inviting itu ada apa aja sih ya. Kita langsung bahas ya, step-stepnya apa aja dalam inviting. Nah mungkin kalau Bapak Ibu di rumah kita bedah ya dari percakapan Christine dan Dwi tadi. Yang kita lakukan pertama kali adalah ice breaking. Ya, ice breaking ini kita lakukan durasi 3-5 menit. Sebenarnya ice breaking ini apa sih? Es yang meleleh gitu ya, bukan ya? Tapi kita benar-benar mencairkan suasana. Apalagi kalau misalnya kita orangnya nggak kenal. Atau misalnya adalah teman lama yang belum pernah ketemu, udah lama banget gak ketemu gitu ya. Nah kita bisa untuk mencairkan suasana dulu. Nah kita cairkan suasana, kita sapa orangnya, tanya kabarnya gitu ya. Dan juga kita nih juga bisa untuk tanya kehidupannya dia tuh gimana sih sekarang, pekerjaannya dia tuh gimana gitu ya. Ini kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya sebagai ice breaking gitu ya. Dan juga tentunya ini juga masuk ke pujian gitu ya. Salah satu juga ice breaking juga ini. Oke, benar banget ya. Jadi untuk pertama kita harus ice breaking untuk membuat rekan kerja kita atau mungkin prospek kita itu nyaman dulu. Sehingga kita bisa masuknya lebih gampang. Dan kedua, itu adalah pujian rekan-rekan. Tadi kalau misalnya diingat-ingat lagi ya, saya dan Dwi saling memuji loh di awal ya. Kenapa? Karena kan orang itu nggak mungkin ya nggak suka dipuji. Semua orang pasti suka dipuji. Dan pastinya kalau kita memuji, orang itu bakal lebih welcome ya ke kita. Nah, jadi kan tadi ada saya bilang, duh tambah cantik nih kamu ya, mukamu lebih glowing, tambah glowing. Itu kan salah satu bentuk pujian ya. Akhirnya Dwi juga meleleh gitu kan. Dia juga tersenyum dan juga mengikuti pembicaraan saya lebih fokus gitu. Ini tentunya pujian ini membuka hati gitu ya. Kalau sebelumnya prospekan kita ini mungkin masih menutup ya, masih tertutup. Dari lewat pujian ini rekan-rekan semua, ini bisa jadi salah satu pembuka gerbang pertama kita. Supaya apa? Orangnya leleh. Kalau bisa kelepek-kelepekin. Iya, tapi ini rekan-rekan yang perlu diingat ya, pujian itu jangan fake ya. Jadi kan bisa tahu ya, pujian mana yang benar-benar dari hati sama cuma pujian yang asal ngomong, yang sudah ada konteksnya gitu kan. Nah ini harus diperhatikan juga. Karena waktu itu saya pernah ini mendampingi rekan kerja saya ya. Nah dia ini datang ke rumah orang gitu kan. Ini saya juga kaget ya, tapi jangan ditiru ya. Terus dia itu bilang, karena ada teksnya di HDI misalnya contohnya seperti ini, dia niru. Wah ini rumahnya sejuk sekali ya, udaranya enak banget gitu. Padahal kan. keringetan ya Titi. Padahal panas gitu ya, gobias gitu kan di rumahnya. Di rumah itu panas-panas gitu ya, bilangnya sejuk. Nah ini kan pujian yang juga sesuatu banget ya rekan-rekan. Orangnya bukan meleleh, malah dia mikir, ini ngapain ya orang ngomong kayak gini. Jadi jangan sampai pujian itu kita gak dalam hati ya. Jadi ya sesuaikan aja dengan prospekan kita, apa yang bisa dipuji, entah itu dari mungkin paras wajahnya, penampilannya, kesuksesannya gitu kan, atau mungkin jago masak dari masakannya, itu bisa semua rekan-rekan. Jadi apapun bisa kita puji ya rekan, yang penting tulus dari hati. Gitu. Wah menarik ini ya. Nah ini jangan lupa untuk dicatat ya, langsung auto catat nih Bapak Ibu semua. Oke kita langsung ke step berikutnya, yaitu bridging ya. Kita bridging percakapan atau kita transisi. Jadi setelah pujian kita kasih penjembatan ya, ibaratnya ini jembatan gimana kita mengarahkan arah pembicaraan ini untuk mengundang ya. Misalnya nih event yang terdekat adalah business opportunity, maka kita bisa membahas mengenai bridging. Opportunity apa sih yang ada di era sekarang ini gitu ya. Atau misalnya oke, memang ini adalah kita mau mengundang BEM kesehatan. Maka kita juga harus lihat sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini ya, kita bridging. Nah kalau tadi di contoh yang kita peragakan ya, yang Dwi dan Christine peragakan, itu salah satu contoh bridgingnya yang dilakukan adalah Dwi bilang gitu ya, Dwi sharing. Saya ini nih kira-kira kan banyak banget loh yang sekarang itu kena PHK dan juga banyak sekali teman-teman tuh yang sekarang kena pemotongan gaji karyawan dan ya memang sekarang ini udah banyak banget ya yang nyari kerjaan peluang dan memang kebetulan ya kemurahan Tuhan saya lagi cari partner bisnis. Jadi sebenarnya ini kan partner ini ya jembatan ya rekan-rekan ya. Dan juga sama yang Christine lakukan tadi,
Christine menjembatani apa? Kamu pakai skincare apa gitu ya? Skincare yang kamu pakai ini apa? Kamu suka perawatan ya? Itu kan sebenarnya bridging ya. Dari awal kita pujian mulai masuk ke daerah perskincarean. Kalau tadi di contohnya adalah kita mau masuk ke daerah ini ya, business opportunity seperti itu. Ya benar banget nih. Terus yang berikutnya itu ada poin keempat yaitu bagikan cerita. Seperti misalnya produk yang dicari apa, butuh banyak partner atau gunakan orang ketiga. Jadi kayak tadi contohnya itu kan saya bilang seperti ini, bagikan ceritanya. Saya mengundang lebih tepatnya ya untuk bagian cerita. Oh kebetulan nih di kantor saya ini juga lagi ngadain acara untuk edukasi tentang skincare, permakeupan, kayak gitu kan. Nah itu bisa untuk kita sharingkan rekan-rekan. Untuk awal mula kita mau ngundang juga, masuk kita ke mengundang. Atau misalnya nih kita mau ngundang dari segi bisnis, tadi Dwi kan sharing juga. Nah ini aku juga mau sharing, sekarang kan aku lagi ngerjain suatu bisnis gitu kan. Dwi tadi bilang seperti itu, ngerjain suatu bisnis dan aku lagi cari partner untuk bisnisku. Kamu ada nggak kenalan yang bisa saya ajak untuk berbisnis? Nah dari situ kita juga bisa masuk loh rekan-rekan, karena kan membagikan cerita ya, membagikan cerita bukan kita memaksa untuk dia join atau ikut loh sebenarnya, tapi kan kita lebih ke arah untuk sharing ke mereka gitu. Oke, Tin, dan ini yang terakhir ya, rekan-rekan semua. Yang terakhir kita berikan kesan yang terburu-terburu. Nah, ini Dwi mau disclaimer dulu ya. Sebenarnya kesan terburu-buru ini bukan waktu kita ketemu orang, terus tiba-tiba kita undang, setelah undang kita buru-buru, udah Tin, udah ya, aku pulang dulu ya, aku pulang. Bukan ya. Nanti waktu makan bareng, tiba-tiba belum selesai makanannya kita pergi, jangan. Kita pergi, jangan ya. Bukan Jadi itu. Kesan terburu-buru ini kita gunakan untuk kalau misalnya kita nih lewat telepon ya. Jadi kalau misalnya memang kebetulannya orangnya lagi di luar pulau atau lagi di luar kota yang memang belum kita bisa temuin, kita bisa ini ya lewat telepon. Jadi kita kan juga ada masa hybrid, juga ada cara onsite dan online. Kalau kita mau mengundang secara online, kita ini juga bisa ini ya pakai telepon ya. Kita gunakan secara online juga karena kita hybrid. Nah mungkin kita berikan kesan terburu-buru waktu kita mengundang lewat telepon gitu ya. Yang tadi Christine juga bilang, ini ya nanti kita ketemu langsung aja di sana ya. Karena next aku juga mau ini nih ketemu, mau ada jadwal lagi gitu kan. Jadi kita berikan kesan terburu-buru. Supaya apa sih tujuannya? Supaya orangnya itu tidak banyak bertanya waktu di telepon. Karena ini yang Dwi mau disclaimer sama teman-teman semua bahwa apa? Mengundang itu tidak sama dengan presentasi. Jangan sampai kita itu ya, kita mengundang ke orangnya malah jadi presentasi gitu ya Tin. Presentasi lewat telepon yang kita nggak sadari gitu ya. Jadi sejam 2 jam bener-bener kita malah presentasinya di telepon yang ada malah orangnya nggak mau datang ya. Kabur waktu eventnya itu ya. Jadi orangnya nggak mau datang karena apa? Dia sudah tahu kalau apa yang akan dia dapatkan. Oh, akan sharingnya kurang lebih ini, ya udah, nggak usah datang deh, kayak gitu ya. Ya, jadi mending kita membuat jadwalnya itu di luar kita telepon. Mungkin kalau misalnya mau kita presentasi, kita buat jadwal aja. Kalau kamu ada waktu luang gitu kan, besok misalnya, besok jam 6 kamu kalau ada waktu luang, aku bakal sharing deh untuk penjelasan bisnisnya ke kamu lebih detailnya. Jadi kita carikan waktu yang lain aja, jangan waktu di telepon atau waktu ketemuan kita langsung prospek ya. Itu kita lihat-lihat juga ya orangnya gimana. Nanti kalau orangnya lagi sibuk kita paksa untuk jelasin semuanya bisa marah ya, itu nggak jadi closing loh nanti kayak gitu. Setuju banget Tin. Nah mungkin ini kita juga ada disclaimer yang berikutnya ya. Oke, disclaimer yang berikutnya itu jangan pernah kita sebut MLM di awal. Ini sebenarnya bukan kita berbohong rekan-rekan, tapi kita tunda dulu kita sebut MLM-nya. Agar kan orang itu ada juga kan, semua orang itu kan nggak welcome gitu kan. Kalau misalnya kita sebut dengan MLM, ada yang mungkin masih skeptis. Nah jadi kita ini biarkan orang itu datang dulu aja ke acara, dia lihat dulu. Gimana sih MLM itu gitu kan nggak semua MLM itu sama, bisa disamakan gitu kan. Ya biarkan dia datang dulu, dia tahu dulu sehingga dia bisa menilai sendiri. Dari situ kita baru ngomongin kalau ini tuh MLM, network marketing gitu sih rekan-rekan. Jadi itu salah satu tipsnya juga sih. Jadi jangan sebut MLM gitu ya. Kalau kadang orang dengar MLM udah kabur duluan ini deh.
Karena masih ini ya konotasinya negatif, jadi kita tunda gitu ya rekan-rekan ya. Oke, yang disclaimer yang terakhir ini adalah jangan banyak gula dalam kopi. Nanti bisa diabetes gitu ya. Maksudnya apa sih jangan banyak gula dalam kopi gitu ya. Ini rekan-rekan ya. Jadi, sorry, ini mungkin saya mau interupsi dulu. Ini jangan banyak gula dalam kopi ya, bukan gula dan kopi gitu ya. Jadinya ini ya, kopi manis jadinya nih ya. Jadi jangan banyak gula dalam kopi. Oke? Maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya adalah kalau kita sudah ngundang orangnya. Orangnya udah say yes, udah nggak perlu ditanyain lagi gitu ya. Kamu gimana? Kamu ini gitu ya. Kamu nanti usahanya kayak gini lagi. Yang ada orangnya nanti malah berpikir lagi, berpikir 2, 3, 4 kali lagi. Begitu orangnya sudah say yes, ya udah langsung kita closing. Oke, nanti kamu kabarin aku segera ya. Aku bookingkan tempatnya karena ini limited seat banget, eksklusif buat kamu. Langsung di closing, jangan terlalu banyak ngobrol ya. Maksudnya ngobrol, kita puji lagi dan sebagainya. Terlalu banyak gula dalam kopi yang itu yang menyebabkan orang itu jadi gak datang gitu ya rekan-rekan ya. Malah berpikir 2, 3, 4 kali lagi. Atau mungkin saya kasih istilah juga, kalau roti itu lama panggangnya, lama-lama gosong gitu ya. Jadi sebaiknya kita begitu orangnya say yes, langsung kita closing orangnya. Ya, jadi jangan terlalu banyak bercerita lebih tepatnya juga ya, Wi ya. Ya, betul Kalau banget. mau ya udah langsung aja undang, langsung aja closing dulu. Ceritanya nanti aja kita tunda ya. Di next pertemuan ya tentunya itu ya. Oke, nah itu adalah disclaimer ya yang perlu kita perhatikan saat kita mengundang. Terus rekan-rekan, ingat yang perlu kita ingat dalam mengundang itu ada yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto 80/20. Anggapannya nih kalau kita mau mendapatkan rekan kerja yang mau join 2 orang, kita berarti harus ngundangnya 10 ya. Jadi kalau misalnya 10 orang, 8-nya bisa aja kan nggak datang, 2-nya datang dan yang mau jadi rekan kerja misalnya baru cuma 1 orang. Gimana kalau mau ngundangnya, mau dapat rekan kerjanya 40 orang gitu ya, atau mungkin lebih banyak 50, 60 ya, undanglah sebanyak-banyaknya rekan-rekan. Karena hukum Pareto itu pasti ada rekan-rekan dalam kita mengundang, dalam kita prospek itu juga bisa. Nah jadi rekan-rekan ingatlah selalu hukum Pareto ini, jika ingin mendapatkan rekan kerja sebanyak-banyaknya, undang sebanyak-banyaknya juga. Ini jadi pasti pada ada nggak sabar gitu ya. Wah ini mau ngundang siapa Din? Mau ngundang siapa gitu ya. Nah kalau di perubahan Kristin 10, kalau dari ini ya rekan-rekan bisa ngundangnya tuh 100. Jadi dari 100 itu nanti akan terpareto sendiri, 80/20 ya. Kalau kita ngundang 100 kemungkinan ini bisa datang hadir tuh 20. Jadi kita bisa ngundang sebanyak-banyaknya dan kita manfaatkan event-event yang ada di Billionaires ini ya. Karena Billionaires ini benar-benar memfasilitasi dan mewadahi kita ya untuk kita bisa mengundang rekan kerja dan mendapatkan rekan kerja yang aktif. Oke, ini benar banget ya. Jadi eventnya harus dimanfaatin karena rugi banget kalau nggak memanfaati event. Apalagi yang belum bisa presentasi sendiri ya, yang belum role play, ini ajak langsung aja ke acara kita. Dijamin nanti bakal closing juga, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu pasti di rumah pada nggak sabar kan untuk mau langsung menerapkan inviting yang Bapak Ibu semua dapatkan pada pagi hari ini. Nah oke, maka dari itu Bapak Ibu bisa langsung segera action sekarang gitu ya. Karena apa? Peluang sudah menanti Bapak Ibu semuanya. Oke, sekian dari saya Christine dan Dwi. Rekan-rekan semoga ini bisa menjadi berkat untuk rekan-rekan semuanya dan sampai jumpa di next event. Oke, thank you. Sampai jumpa.